bener gak ya setiap kali Desember tuh ada window dressing gitu ya. Lalu ada nggak ya window dressing untuk tahun 2022 ini? Jadi kayak bingung gitu. Ada nggak sih kok turun terus nih harga saham? Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu di video edisi spesial edukasi saham di hari ini. Jadi judul video saya kali ini adalah cari cuan dari window dressing pasar saham. Nah, nanti kita akan mendiskusikan bagaimana sih cara mencari cuan ya dari window dressing ya. Apakah ada window dressing di tahun ini seperti yang sudah saya posting ya di channel Sobat Saham. Saya pasang polling gitu ya. Kayaknya masih pada ragu-ragu kira-kira di tahun ini ada window dressing apa enggak gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana strategi yang bisa kita pakai ya. Apakah tahun ini juga ada window dressing ya Sobat Saham. Ingin saya sampaikan bagi Sobat Saham yang belum subscribe channel Sobat Saham, bisa silakan di subscribe, dinyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Kita akan langsung ke video kita kali ini. Nah, jadi pembahasan kita kali ini adalah apa itu window dressing, lalu apa efek window dressing terhadap harga saham, bagaimana window dressing di pasar saham Indonesia selama ini. Kita akan lihat historinya selama ini, bener gak ya setiap kali Desember tuh ada window dressing gitu ya. Lalu ada nggak ya window dressing untuk tahun 2022 ini? Jadi kayak bingung gitu. Ada nggak sih kok turun terus nih harga saham IHSG turun terus gitu. Nanti kita akan lihat Sobat Saham semua. Nah, apa itu window dressing? Jadi window dressing itu adalah salah satu strategi yang digunakan oleh para manajer investasi untuk meningkatkan performa portofolio mereka agar tampak menarik di mata investor. Jadi gini, ceritanya manajer investasi kan mereka menghimpun banyak dana ya dari masyarakat, daripada investor. Kemudian mereka putar itu dana di pasar saham, pasar uang dan sebagainya gitu, obligasi bisa seperti itu. Nah, salah satunya adalah pasar saham Sobat ya. Jadi ketika mau tutup tahun biasanya nanti kan akan dievaluasi nih. Misalnya reksadana saham, reksadana saham A, B, C dan seterusnya ini apakah memang perform nih, ini manajer investasi bagus apa enggak gitu. Jadi kalau bagus mungkin banyak investor akan menambahkan dananya atau banyak investor-investor baru lainnya akan ikut memberi reksadana tersebut gitu. Nah, itu mereka lakukan namanya window dressing supaya portfolio mereka bagus dan banyak orang yang mau invest. Nah, itu udah jelas ya. Jadi mengapa dilakukan? Ya tujuannya menarik minat investor sehingga mereka bisa meningkatkan penjualan produk investasinya, yaitu reksadana pasar saham misalnya, seperti itu. Nah, lalu apa sih efek window dressing terhadap harga saham? Nah, otomatis ya, karena manajer investasi ingin meningkatkan portofolio sahamnya atau portofolio produknya, dia akan mengkerek harga saham agar portofolionya kelihatan bagus gitu. Jadi otomatis apa? Otomatis harga saham akan ikut naik menjelang akhir tahun. Biasanya ini sering banget di Desember ya Sobat. Nah, lalu biasanya untuk window dressing ini diawali dengan kenaikan harga saham perbankan dulu. Setelah itu baru biasanya ya diikuti oleh harga saham lainnya. Nah, kita akan lihat sebenarnya tahun ini ada nggak ya window dressing ya? Mungkin ragu-ragu buat Sobat Saham semua ya. Oke. Jadi inti dari video kali ini adalah di bagian ini ya. Bagaimana sih window dressing di pasar saham Indonesia selama ini? Ada nggak ya window dressing untuk tahun 2022? Bisa nggak ya kita cuan ya dari window dressing 2022 ini? Nanti kita akan langsung cek ke chart ya supaya lebih clear ya. Apa sih window dressing, kok saham turun melulu ini? Padahal ini bulan Desember window dressing gitu. Kita akan langsung cek ke chartnya ya Sobat Saham semua. Nah, jadi saya sudah punya chart IHSG ini ya, dan saya udah set ini monthly, satu batang ini adalah 1 bulan, dan saya punya data ini udah saya filter, ini kurang lebih 10 tahun ya Sobat ya, dari 2022 ya, bahkan 12 tahun ini ya. Kita akan lihat nih, sebenarnya selama ini ada window dressing nggak sih? Ada nggak sih kenaikan saham di harga di bulan-bulan Desember? Nah, ini sebenarnya mudah sekali ya Sobat Saham, cukup di filter aja monthly chartnya, lalu Sobat Saham bisa tinggal disorot seperti ini. Nah, di sini kan kelihatan ya di Desember 2010 ini 2010 kita bisa lihat bahwa ini ada kenaikan 4,88% ya. Lihatnya di mana? Di atas sini ya Sobat Saham ya. Di sini ada closing ya, di closing ini ada persennya. Kita bisa lihat, kita sorot di sini ya, tuh 4,88% itu 2010. 2011 bagaimana? 2011 naik juga 2,88%. 2012 naik juga 0,95%. 2013
Nah 2013 juga naik gitu ya, 0,02%. Kecil sih tapi lumayan tetap naik kan ya. Nah 2014 bagaimana? Sama 1,5%. Seterusnya 2015 3,3%. 2016 berapa ini? 2,87%. 2017, wah ini yang drastis. 2017 naik 6,78% dalam bulan Desember. 2018 naik lagi 2,28. 2019, nah ini naik lagi juga ini. 2019 nih 4,79. 2020, wah ini drastis juga ya. 2020 naik 6,5%. 2021 tahun lalu ya, yang masih ada efek pandemi, naiknya berapa? 0,73%. Masih ada kenaikan. Nah, bagaimana dengan 2022? Kelihatannya merah banget, 3,8% minus. Nah, kalau melihat dari histori selama kurang lebih 12 tahun ke belakang, ini selalu hijau sobat saham. Artinya apa? Saya yakin tahun ini juga ada window dressing. Memang waktu itu di awal-awal bulan itu dibuat turun dulu, akan buat ekor ya sobat sahamnya. Jadi nanti kebayangnya itu dia akan bentuk-bentuknya ada ekor ya, mirip-mirip ini ya. Mirip tahun 2016 ya, 2014. Ini ekor-ekor panjang nih. Nah, saya yakin di 2022 pun dia akan membuat ekor panjang dan entah ya, ini feelingmologi. Saya yakin akan closing di atas 7.000 sobat. Kita akan lihat, kita akan buktikan ya. Saya yakin tahun ini closing IHSG akan di atas 7.000. Kita akan lihat dan kita akan buktikan nanti di akhir tahun ini. Kalau memang benar, jangan lupa ya traktir saya ya sobat saya. Lalu kenapa di bulan ini kok dia malah turun gitu lah. Percaya nggak percaya sobat ya, saya sudah ngamatin selama ini ketika asing banyak jual saham, itu mereka berani buki, mereka akan turunin banyak banget gitu loh. Kita bisa lihat di sini ya. Sobat saya bisa lihat di bagian bawah di sini saya ada foreign flow underlay. Ini kita bisa lihat bahwa selama Desember ini penurunannya tuh drastis nih sobat. Nih itu lihat ya. Ini penurunan dari asing itu banyak sekali, besar sekali ya tuh. Ini curam sekali penurunannya. Jadi nggak heran ketika asing banyak jual, otomatis harga sahamnya akan turun. IHSG juga ikut minus gitu. Tapi kita bisa lihat kalau sobat saham perhatikan, dicek di RTI ke hari Jumat lalu, itu asing sudah berkurang. Tenaga jualnya itu tinggal berapa ratus miliar, kalau saya 100 sekian miliar lah. Saya nggak hafal ya. Nanti bisa sobat saham cek. Lalu juga ketika closing, sobat saham bisa lihat IHSG ditarik naik ke atas. Lalu yang ditarik ke harga apa? Harga-harga perbankan. IHSG naik itu karena perbankan. Sobat saya bisa cek ya saham Mandiri, lalu saham BRI itu naiknya drastis ya. Penasaran? Ayo kita cek ya. Kita cek BMRI, tapi kita ceknya yang daily ya. Kita cek daily kemarin di closing diangkat berapa gitu ya. Nah ini sobat saya bisa lihat nih, tuh ya kan. Dari yang tadi closing di bawah, tutupnya ke atas ini ya. Ini Bank Mandiri nih, kenaikannya 2%, lumayan gitu ya sobat saham ya. Lalu BRI juga begitu. Nah ini BRI coba kita tunggu lihat. Nah ya, ini drastis ya BRI ya. Kenaikannya berapa nih? Nah ini kelihatannya kecil ya, 1,43 karena dia gap down tadinya ya. Lihat batangannya gede sekali sobat ya. Oke, kita lihat satu saham lagi, BBCA. BBCA pun sepertinya dia juga mengalami kenaikan kemarin Jumat. Tuh lihat ya, bener ya, kenaikan 1,18%. Jadi ya ini cluenya sobat saham. Ketika window dressing, saham yang bergerak duluan adalah perbankan. Setelah itu baru mudah-mudahan ya diikuti oleh saham-saham lainnya. Saya rasa cukup ya untuk kita lihat grafiknya. Ini juga bagus banget ya, tertahan di MA ya sobat saham untuk BCA. Kita kembali ke PPT kita. Jadi ya, ini kesimpulannya ya sobat. Jadi menurut saya window dressing tahun ini tampaknya sudah dimulai di Jumat kemarin. Kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan cuan. Caranya bagaimana ya kalau sobat saham berani? Ayo beli gitu ya. Kita beli nanti ketika akhir bulan Desember mungkin kita bisa RTP. Tapi ya silakan sobat saham tentukan trading plan sobat saham itu tetap harus ada. Silakan siapkan trading plannya dulu.
Jika berani beli, ayo beli gitu loh. Karena kita lihat selama 12 tahun ke belakang pun Desember itu selalu hijau gitu loh. Nah, ini kesempatan ketika IHSG masih merah, kemungkinan dia akan menjadi hijau di akhir bulan ini. Dan ingin saya sampaikan bahwa analisa saya di video ini disclaimer on. Silakan sobat saham analisa kembali jika yakin gitu ya, silakan masuk dengan resiko masing-masing ya. Ya, itu aja. Jadi akhir video ini, learning is the only way to grow ya. Jadi nggak ada yang instan, terus belajar terus analisa. Dengan belajar, dengan analisa, suatu saat sobat saham pasti bisa menjadi seorang investor saham yang berhasil, sukses ya. Jangan lupa untuk di like di video ini. Silahkan komen jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa untuk sobat saham yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.